Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mulai biar hari ini, yuk kita berdoa dulu. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas tidur nyenyak yang Kau berikan kemarin. Kami juga bersyukur karena pada hari ini kami dapat bangun dan mengikuti Bia online. Sebentar lagi kami akan mendengarkan pengajaran-Mu ya Tuhan. Berkati kami, bimbing kami, supaya kami dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Ya. Opa punya saudara atau tidak? Tidak. Jadi om nak cakap. Iya. Iya. Oh bahagia oma dong. Oma punya adik saudara. Tapi saya juga punya. Siapa opa? Saudara banyak. Kalau nggak kita Iya, saudara. Opa. Iya. Yuk. Opa, kita nyanyi yuk. Oke. Nyanyi apa ya opa? Hari ini kurasa bahagia. Oke. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam hati, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau
เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีHalo adik-adik, gimana nih udah lihat video yang tadi? Bagus kan videonya? Jadi video tersebut mengisahkan tentang seseorang yang berteman dengan siapapun, entah itu orang muda, entah itu orang tua, terus miskin, kaya, dia tidak memilih-milih teman. Bahkan ia menolong sesama dengan tulus hati sampai ketika orang itu nggak kelihatan nih, nggak datang, temennya atau orang yang biasa ditolong mencarinya. Nah, adik-adik, pesan yang mau disampaikan melalui video tersebut adalah kita sebagai anak-anak Allah dalam berteman tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh milih-milih, misalnya berteman dengan yang kaya atau dengan yang miskin, dengan yang cakep atau yang tidak cakep, atau dengan yang pintar atau yang tidak pintar. Nah, kita nggak boleh milih-milih, berteman harus dengan siapa saja. Tapi kalau teman kita melakukan hal-hal atau perbuatan yang nakal atau tidak baik, nah kita sebagai teman yang baik nggak boleh mencontoh perbuatannya, tapi kita harus menegur dia, memberitahu bahwa perbuatannya itu tidak baik dan jangan diulangi lagi. Nah, adik-adik punya banyak teman, punya banyak sahabat, menyenangkan kan? Jadi kita tidak kesepian, kita tidak sendirian. Nah, yuk adik-adik, kita sebagai anak Tuhan belajar berteman dengan siapapun agar teman kita banyak dan hidup kita tidak kesepian. Dadah, sampai jumpa. Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini Bunda Lucy akan membawakan kitab suci buat adik-adik berkenaan mengenai persahabatan antara Maria dan Elizabeth, ya. Nah, kita akan buka Alkitab di Lukas 1 ayat 39. Adik-adik tahu ya, Lukas di mana? Kitab Lukas. Kitab Lukas itu ada di Perjanjian Baru. Buka Matius, kemudian setelah itu ada Markus, dan buku yang ketiga setelah Markus adalah Lukas. Ya. Nah, kita baca Lukas 1 ayat 39.
Nah, tetapi sebelum Bunda Lucy mau cerita tentang Maria dan Elizabeth, kita ikuti dulu ya mengenai Elizabeth itu sendiri sebenarnya bagaimana. Oke? Jadi ceritanya Elizabeth itu sudah tua ya. Suaminya Zechariah juga sudah tua, tapi mereka belum juga memiliki anak. Tetapi kemudian malaikat Gabriel mengunjungi Zechariah. Jadi pada Lukas 1 ayat 11 dikatakan, pada waktu itu tampaklah kepada Zechariah seorang malaikat Tuhan. Melihat malaikat itu, Zechariah sangat terkejut dan menjadi takut. Kemudian malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zechariah, yakinlah bahwa doamu telah dikabulkan. Istrimu Elizabeth akan melahirkan bagimu seorang putra, dan engkau harus menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang bersukacita atas kelahiranmu itu. Anakmu ini akan menjadi besar di hadapan Allah." Ya, jadi pada waktu itu Zechariah kaget, ya. Mana mungkin dia sudah tua, tetapi dia bisa punya anak, karena istrinya pun sudah tua. Sehingga Zechariah berkata kepada malaikat itu pada ayat 18, "Bagaimana aku dapat mempercayai semua itu sebab aku sudah tua dan istriku telah lanjut usianya." Nah, karena Zechariah tidak percaya, maka Zechariah menjadi bisu, ya. Malaikat Gabriel berkata, "Tetapi sekarang engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata, tidak dapat berbicara sampai semuanya ini terjadi. Kata-kataku akan nyata kebenarannya pada waktunya meskipun engkau belum percaya." Ya. Nah, kemudian pada waktu itu bulan ke-6 setelah itu malaikat Gabriel mengunjungi Bunda Maria, ya. Pada waktu itu Bunda Maria dikunjungi oleh malaikat dan malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang penuh rahmat, Tuhan sertamu." Kemudian Maria terkejut sekali ya mendengar perkataan itu. Karena pada waktu itu malaikat mengatakan bahwa Bunda Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah ia menamainya Yesus, dan bahwa ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Nah, kemudian pada waktu itu juga malaikat Gabriel mengatakan bahwa sanakmu Elizabeth, ia juga sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya meskipun ia mandul. Dan inilah bulannya yang ke-6, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi Elizabeth itu sudah hamil 6 bulan, sementara Maria baru saja diinformasikan bahwa ia akan mengandung. Nah, kemudian Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dan malaikat itu meninggalkan dia. Setelah tahu bahwa sepupunya yang sudah tua itu mengandung, Maria langsung berpikir, "Wah, Ibu Elizabeth itu kan sudah tua ya, dan pasti dia sangat girang, dia hamil mempunyai anak, tapi dia sekarang sudah tua renta. Saya perlu mengunjunginya." Pada waktu itu Maria ada di Nazaret, sedangkan Elizabeth berada di pegunungan Yudea ya, tempat yang jauh sekali. Di atas 100 km jauhnya, 140 km. Naik mobil pun itu membutuhkan waktu 2 jam lebih untuk bisa sampai ya, seperti antara Jakarta ke Bandung. Nah, pada waktu itu sudah ada mobil belum? Belum ya. Kalau dia harus berjalan kaki, itu akan membutuhkan waktu lebih dari 1 hari untuk berjalan kaki, menempuh perjalanan untuk mencapai ke pegunungan Yudea. Tapi dia bertekad, dia ingin menemui saudara sepupunya itu. Kenapa? Dia tahu bahwa sepupunya itu butuh dikuatkan hatinya dan diberi semangat, ya, walaupun jauh sekali dia datang. Nah, akhirnya dia sampai di rumah Elizabeth dan dia mengucapkan salam Maria, ya. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria pada ayat Lukas 1 ayat 41, ya, ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?"
Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak di dalam rahimku melonjak karena kegirangan. Berbahagialah ia yang telah percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan akan terlaksana. Jadi bayi Yohanes yang masih ada di dalam rahim Ibu Elizabeth itu melonjak kegirangan karena dia mendengar salam Maria, ya. Dia tahu di dalam Bunda Maria ada bayi Tuhan Yesus, ya. Kemudian pada waktu itu Bunda Maria berkata, menyanyikan pujian, jiwaku memuliakan kebesaran Tuhan, hatiku bersukacita karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, dan untuk selamanya semua keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, namanya adalah kudus, dari generasi ke generasi rahmatnya turun atas orang yang hidup di hadapannya. Ia telah memperlihatkan kuasanya dengan melakukan keajaiban-keajaiban dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia telah menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, tetapi menyuruh orang kaya pergi dengan tangan kosong. Ia telah menolong Israel hambanya, karena ia ingat akan belas kasihannya, seperti yang telah dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kemudian setelah itu Maria tinggal bersama Elizabeth selama 3 bulan, ya, baru pulang ke rumah. Jadi Maria benar-benar berusaha menguatkan Elizabeth yang pada waktu itu suaminya masih bisu karena tidak percaya. Di situ ia tinggal bersama dengan Elizabeth 3 bulan, memberikan kekuatan dan semangat karena Elizabeth sudah tua, ya. Kalau orang sudah tua dan mengamil tentunya membutuhkan pertolongan. Jadi di situ Elizabeth ditolong oleh Bunda Maria. Nah, sedikit mengenai bagaimana kisah kelahiran Yohanes Pembaptis, ya. Bunda Lucy akan menjelaskan bahwa ketika Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis, ya, itu pada waktu itu hari ke-8 bayinya itu akan disunat dan saudara-saudaranya dan orang-orang lain mengatakan bahwa sebaiknya nama anaknya itu diberi nama Zakari seperti nama ayahnya. Tapi kemudian Elizabeth mengatakan tidak, namanya adalah Yohanes. Kemudian pada waktu itu juga Zakari minta sebuah batu. Pada waktu Zakaria masih belum bisa berbicara, masih bisu, dia meminta sebuah batu tulis. Kemudian di situ dia menulis namanya adalah Yohanes. Kemudian mereka semua heran, ya. Karena tidak ada seorang pun sebenarnya di antara sanak saudara yang bernama itu. Tetapi karena Zakari berkata seperti itu, menulis kata-kata seperti itu, dan seketika itu juga Zakari bisa berbicara lagi, ya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah dan ketakutanlah semua orang. Damai sejahtera bagi anak-anak semua. Belajar untuk bersahabat dengan teman-teman, memberikan kekuatan bagi mereka yang membutuhkan, mengalokasikan waktu untuk mereka, bahkan jauh sekalipun, ya, kalau memang mereka membutuhkan bantuan, kita berikan kepada mereka. Oke? Tuhan memberkati, ya. Hai adik-adik, kembali lagi sama kakak Icel. Sesuai nih sama tema kita minggu ini tentang persahabatan. Kalian semua pasti pada punya sahabat dong. Misalnya sahabat di sekolah minggu, atau bahkan di dekat-dekat rumah kalian. Pasti punya dong. Nah adik-adik, kalau kita punya sahabat itu harus kita jaga. Kita tolongin dia kalau misalnya dia lagi susah. Kalau dia sedih, kita harus hibur mereka. Nah terus kalau misalnya dia buat salah, kita harus kasih tahu. Dan jangan lupa kita harus memaafkan. Nah, lagu kakak Icel untuk minggu ini adalah Roti dan Mentega. Kalian pasti tahu dong lagunya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk. Kita panggil Bunda Susi ya. Bunda Susi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti.
adik-adik. Hari ini kita akan berkenalan dengan Santa Teresa dari Kalkuta yang sering dipanggil dengan nama Bunda Teresa atau Mother Teresa. Nama asli dari Bunda Teresa adalah Agnes Gonza Bohasiu dan lahir dari sebuah keluarga Katolik yang sangat taat. Di umur 18 tahun, Agnes masuk biara suster-suster di Irlandia dan memilih nama Suster Maria Teresa. Pada tanggal 6 Januari 1929, Bunda Teresa tiba di Kalkuta, India, dan tugas pertamanya setelah ditahbiskan menjadi suster adalah mengajar di sebuah sekolah khusus anak perempuan di Kalkuta. Bunda Teresa sangat menikmati tugasnya menjadi seorang guru. Namun, hatinya tidak tenang ketika ia melihat kemiskinan dan penderitaan warga sekitar sekolah itu. Beberapa tahun kemudian, Bunda Teresa mengikuti pelatihan dasar kesehatan di sebuah rumah sakit. Dan setelahnya, Bunda Teresa keluar masuk perkampungan kumuh di India untuk mengunjungi keluarga miskin, mengobati orang-orang yang sakit, merawat orang-orang tua yang miskin, dan masih banyak lagi yang dikerjakan oleh Bunda Teresa. Tahun 1950, Bunda Teresa mendirikan sebuah perkumpulan yang bernama Misionaris Cinta Kasih, yang mempunyai misi untuk merawat orang-orang yang lapar, telanjang, tunawisma, atau yang tidak punya rumah, orang cacat, orang buta, penderita kusta, semua orang yang merasa tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diperhatikan oleh masyarakat, orang yang telah menjadi beban bagi masyarakat dan dihindari oleh semua orang. Lewat perkumpulan itu, Bunda Teresa dan teman-teman seperkumpulannya selalu berusaha membantu siapapun yang kesusahan dan menderita di seluruh dunia. Adik-adik, kira-kira kenapa ya Bunda Teresa kok mau ya membantu dan melayani orang-orang miskin dan yang kesusahan? Jawabannya, Bunda Teresa melihat orang-orang miskin yang menderita kesakitan dan kesusahan sebagai Tuhan Yesus yang sedang kesulitan. Sebagai seseorang yang mencintai Tuhan Yesus, Bunda Teresa dengan rela hati membantu orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Bunda Teresa gak takut kalau ia tertular penyakit, kalau ia menjadi kotor, atau kalau ia hidup susah. Karena bagi Bunda Teresa, mereka adalah sahabat dan saudara yang ia sayangi dan kasihi. Sehingga sampai akhir hidupnya, Bunda Teresa terus-menerus membantu orang-orang yang kesusahan tanpa memandang siapa dia, asalnya dia dari mana, atau agamanya apa, atau sukunya apa, atau juga warna kulitnya apa. Bagaimana sih adik-adik bisa mencontoh Bunda Teresa? Gampang aja, contohnya nih ya, adik-adik mau menyayangi dan menghargai teman-teman dari adik-adik sendiri, walaupun ia berbeda warna kulit, berbeda agama, berbeda sikap dengan adik-adik, berbeda suku, dan berbeda apapun dengan segala macam perbedaan. Yang paling mudah lagi, adik-adik bisa memulai dengan menyayangi dan menghargai kakak atau adik, saudara-saudara sepupu, atau sahabatnya adik-adik. Adik-adik bisa melakukannya? Pasti bisa dong. Karena sebagai muridnya Tuhan Yesus, kita kan sudah diberikan hati yang penuh cinta kasih. Semangat ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Selamat pagi sahabat-sahabat Bunda yang kecil-kecil. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini tentang persahabatan, seperti yang tadi Bunda Lucy sudah cerita bahwa Maria mengunjungi Elizabeth. Elizabeth itu adalah sepupunya ya, sepupunya tapi juga sahabatnya, sahabat Bunda Maria. Nah, Bunda Maria berkunjung ke rumah Elizabeth ya. Nah, pada saat berkunjung Elizabeth mengucapkan apa? Diberkatilah engkau.
engkau ya, diberkatilah engkau di antara perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Nah, itu adalah salah satu dari doa dalam Salam Maria. Oleh sebab itu kita mau buat ini nih. Ya, nanti kalian buat seperti ini, kotaknya dulu isinya doa Salam Maria ya. Kalian buat dulu lalu kalian hias seperti ini. Kalau ini yang untuk anak perempuan ya, rambutnya panjang ya, pakai bando. Nah, sekarang kita bikin yuk. Untuk yang anak laki-laki kita pakai warna biru ya. Lalu kita siapkan kepalanya. Kepalanya diameternya sekitar 7. Oh ya, ini ukurannya 14 kali 15 ya adik-adik ya. 14 kali 15. Ini diameternya 7. Kita buat bulat aja. Kita kasih mata, terus kita bikin rambutnya. Kalau yang panjang sama aja. Nanti kita tempel ya, begini ya. Kita tempel yuk. Kita bikin yang gampang kayak ini ya. Nah, sudah kita tempel. Kita bikin begini. Jadi seperti seolah-olah dia lagi menggantung gini ya. Kita tempel aja. Nggak apa-apa, ketutupan juga nggak apa-apa. Lalu kita bikin tangannya. Ini pakai undangan nih adik-adik. Tadi ini juga kepalanya tuh pakai kartu undangan. Jadi kadang kalau lagi ada karton-karton gitu jangan dibuang, simpan. Nanti pasti perlu untuk sekolah minggu ya. Bikin-bikin ya. Terus kadang-kadang karton-karton itu sisa-sisa jangan dibuang-buangin. Kalau masih banyak kertas warnanya disimpan, jangan boros-boros. Ya. Lalu ini kayak ini sisa nih. Nah, ini terus Bunda bikin biasa kertas putih terus digambar ya. Jadi gambar kita tempelin double tip. Kita mau tempel jadi kakinya. Nah, sudah jadi ya. Yang ini tadi anak perempuan, ini anak laki-laki. Kalian bisa bikin ya. Dan adik-adik, sekarang ini kan kalian di rumah aja. Apakah kalian sudah menghubungi telepon ataupun berbincang-bincang dengan teman-temanmu? Walaupun di rumah saja, tetaplah berhubungan dengan teman-teman. Bisa lewat video call ya. Yuk, Bunda tantang, siapa yang video call? Ayo berani video call sama teman-temanmu. Salah satu teman terus difoto. Pada saat kalian video call kan ada tuh fotonya. Nanti kalian masukkan ke dalam grup ya. Kita menjalin persahabatan dari sejak kecil sampai nanti dewasa. Kita punya banyak teman. Senang kan kalau punya banyak teman? Oke sahabat-sahabat Bunda, sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik tadi udah dengar juga ya cerita tentang persahabatan kalau dari Alkitab tentang Maria dan Elizabeth. Nah, kita juga bisa nih punya sahabat. Walaupun kita beda papa, beda mama, nggak punya hubungan saudara, kita bisa bersahabat dan dekat seperti saudara sendiri. Seneng kalau punya sahabat ya, bisa sharing, bisa cerita-cerita. Siapa yang bisa jadi sahabat kita? Semuanya ya. Mau dari agama apapun, mau dari keturunan apapun, asalnya dari manapun, pokoknya semua bisa jadi sahabat kita. Sekarang kita mau nyanyi dulu. Nyanyi lagu I Want to Be Your Friend. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend
Jadi mau jadi temen dulu nih, awalnya sedikit makin deket jadi bisa jadi sahabat. Ya, sekian adik-adik pengajaran di minggu ini, hari ini, tentang kau sahabatku, kau saudaraku. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Ya adik-adik, biar hari ini sampai di sini. Yuk kita tutup dengan doa dulu. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas bimbinganmu hari ini. Semoga kami dapat mengikuti ajaranmu dan tidak pilih-pilih teman, sehingga kami dapat bersaudara dan bersahabat dengan semuanya. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami hari ini. Sertailah kami selalu ya Tuhan. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin.